Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Metri Julia, NIM 2122011063. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penyakit ISPA, infeksi pada saluran pernapasan akut. Next, Nis. Pengertian infeksi saluran pernapasan secara umum. Pengertian umum infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, infeksi saluran pernapasan, adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Lalu yang kedua adalah pengertian infeksi saluran ISPA menurut para ahli. Menurut WHO, ISPA adalah penyakit menular dari saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit berkisar dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor penjamu, dan faktor lingkungan. Menurut Kemenkes, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai hidung sampai alveoli, termasuk andeksanya, sinus, rongga, telinga, tengah, pleura. Lalu infeksi saluran pernapasan akut ini adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai hidung, alveoli, termasuk andeksnya, sinus, rongga, telinga, tengah, pleura. Next, Nis. Tanda-tanda dan gejala penyakit ISPA. Gejala infeksi saluran pernapasan ISPA. Gejala dan infeksi saluran pernapasan akut berlangsung antara 1-2 minggu. Sebagian besar penderita akan mengalami perbaikan gejala setelah minggu pertama. Gejala tersebut adalah bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas, demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, pilek. Next. Ciri-ciri terkena infeksi saluran pernapasan ISPA. Ada beberapa jenis virus yang sering menyebabkan ISPA, yaitu rhinovirus, respiratory syncytial virus, RSVS, adenovirus, variant flu-virus, virus influenza, virus koron. Next. Penyebab infeksi saluran pernapasan ISPA. Penyebab ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia. Next. Penularan. ISPA dapat menyerang saluran napas atas maupun saluran napas bawah. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan COVID-19. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau berjabat tangan dengan penderita. Walaupun penyebarannya mudah, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu anak-anak dan lansia, orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh lemah,
penderita gangguan dan paru-paru, perokok aktif. Next. Penanganan penyakit. Tindakan pencegahan utama ISPA adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, untuk menghindari penularan virus dan bakteri. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga secara teratur, berhenti merokok. Ini lakukan vaksinasi, baik vaksin MMR, influenza, atau pneumonia. Diskusikan dengan dokter mengenai keperluan, manfaat, dan resiko dari vaksinasi. Next. Pengobatan ISPA. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ISPA paling sering disebabkan oleh virus, sehingga akan sembuh sendiri tanpa perlu penanganan khusus. Beberapa tindakan untuk meredakan gejala dapat dilakukan secara mandiri di rumah, yaitu memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Mengonsumsi minuman lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung yang tersumbat. Memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan untuk melancarkan pernapasan. Next. Oke, terima kasih. Kenapa? Karena kebetulan. Mau kamu kasih penutup enggak? Enggak. Oh enggak. Ya udah, tak simpen ya. Iya, simpan aja.